Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Serie A. Inter melawan Genoa, dan tadi malam ada pertandingan Boxing Day ya. Ada Liverpool, ada MU, dan ternyata MU akhirnya menang sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, Liga Serie A nanti Sabtu dini hari ya akan berlangsung kembali, walaupun di Liga Inggris tetap berjalan. Nah, tinggal Liga Italia. Nah, kita akan ketemu dengan Genoa dan persiapannya. Nah, berita baik buat kita bahwa si Dumfries sekarang masih berlatih terpisah berbarengan sama Di Marco dan si Toro. Tapi Dumfries kemungkinan akan dipanggil melawan Genoa ya. Mungkin akan menjadi cadangannya si Darmian sahabat Bob. Jadi ini berita baik kalau untuk Toro dan Di Marco, kemungkinan dia baru akan bisa bermain melawan Verona di tanggal 6 Januari di 2024 sahabat Bob. Itu sedikit berita baik. Nah, sahabat Bob, kita berbicara ternyata akhirnya Inter hampir mencapai kesepakatan dengan klub Brugge untuk mendatangkan Buchanan ya. Dia akan dikontrak selama 5 tahun di Inter dengan opsi pinjam dulu baru akan ditebus kurang lebih sekitar 10 juta sahabat Bob. Jadi pihak Belgia dikabarkan meminta 10 juta untuk berpisah dengan pemainnya yang masih ada kontrak 18 bulan lagi ya. Dan Nerazzurri sangat ingin menutup operasi mereka segera mungkin. Karena untuk menghindari serangan gencar dari Manchester City ya. Kita tahu City duitnya banyak ya. Walaupun ya dia juga masih diselidiki tentang financial fair play yang belum terbukti. Kita akan lihat nanti. Yang jelas ya kalau Buchanan datang ini adalah berita baik buat Inter. Dan kalau dia memang udah deal, kemungkinan setelah tahun baru dia akan tes medis di Inter dan bisa langsung berlatih dengan para pemain lain ya. Nah, ini berita baik buat kita. Semoga aja kita tinggal menunggu. Here we go aja ya. Kita tunggu si Buchanan. Nah, juga selain back sayap, Inter juga mengincar Taremi dan bahkan Inter sudah menawarkan 3,5 juta per musim dengan kontrak 3 tahun dan Taremi sangat menghargai ya tawaran dari Inter. Nah, kita belum tahu nih, tapi Inter mendatangkan Taremi adalah dengan bebas transfer ya, karena si Sanchez kan juga hanya sampai akhir musim. Nah, Taremi, jadi Inter tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya menggaji 3,5 juta dan memberi komisi kepada perwakilan dia, ya. Jadi si Taremi ini mengapresiasi tawaran kontrak dari Inter. Nah, hanya tawaran besar dari Premier League yang bisa membuat sang striker meninggalkan Inter ya. Dia juga udah ditawar Arab, tetapi dia masih pengen main di Eropa. Dia masih berusia 31 tahun dan cocok profilnya untuk menambah lini serang Inter. Bagaimana sahabat Bob kalau Taremi datang ke Inter? Menurut gua sih ini bagus ya. Nah, kita tunggu aja kalau memang dia akhirnya udah ditawarin kontrak dengan Inter ya, berarti Januari akan ada prakontrak ya. Seperti yang akan dilakukan Inter dengan Zielinski ya. Nah, ini juga sedikit mantan bintang Napoli ya memuji kepribadian besar striker Inter dan hubungan dengan rekan satu timnya. Ya, ini Valon Behrami. Gue juga suka nih pemain Swiss ya. Cuman tidak sempat ke Inter, dia bermain di Napoli, di Lazio kalau nggak salah dulu ya. Reaksi seluruh tim Inter mengirimkan pesan jelas kepada Arnautovic. Pencetak gol Barella segera menunjuk ke arah Arnautovic setelah memasukkan bola melewati Falcon dan seluruh tim Nerazzurri berlari memeluk Arnautovic. Ya, akan mudah bagi seorang striker yang kini merayakan Natal tanpa mencetak gol di Liga untuk mengalami demoralisasi. Namun tampak jelas bahwa Arnautovic masih mendapatkan dukungan dari rekan satu timnya. Dan pemain berusia 34 tahun memiliki kepercayaan diri dan kepribadian yang mampu menjaga semangat, terutama setelah momen seperti asisnya kepada Barella. Dia mempunyai kepribadian yang besar, kata Behrami.
Dia tahu ini bukan momen yang bagus untuknya. Pesan yang dikirimkan satu timnya kepadanya sangatlah penting. Lanjut mantan gelandang tersebut. Mereka memahami apa yang dia alami. Kadang-kadang ketika seorang pemain absen beberapa waktu karena cedera, mereka beresiko kehilangan tempat di grup. Ya, ini benar banget ya. Tapi itu belum terjadi. Karena memiliki bentuk fisik yang berarti dia memerlukan beberapa pertandingan untuk memainkan ritmenya. Nah, ini yang selalu gue bilang. Jadi, kita tidak bisa berharap dengan pemain yang cedera, terus mereka main pun sebagai cadangan, berharap dia langsung on, itu tidak, sahabat Bob. Nah, ini seperti gue setuju apa yang Berami bilang. Jadi, Arna Taufik, kalau nanti dia main di Genoa, gue yakin dia juga akan segera mencetak gol. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Arna Taufik memiliki bentuk fisik berarti dia memerlukan pertandingan untuk memainkan ritme. Kritik terhadapnya sangat tidak berbelas kasihan, kata Berami. Tapi asis Bekel itu adalah syarat yang bagus ya. Kita tunggu aja, semoga. Kalau gua sih masih tetap mendukung Arna Taufik ya, sahabat Bob. Nah, ini si Sanchez ingin bertahan di Inter Milan di tengah kurangnya tawaran menggiurkan. Jadi dia tidak memikirkan untuk keluar dari Inter kecuali ada tawaran besar ya. Dia selalu kalau pindah kemana-mana selalu bicara duit nih si Sanchez. Kecuali kemarin dari Marcel dia ke Inter, dia bisa mau diturunkan gajinya cuma 3 juta, apa nggak nyampe 3 juta, dia mau balik ke Inter. Nah sekarang belum ada tawaran besar. Jadi kemungkinan dia akan tetap bertahan. Dan kita berharap dia bertahan karena kita memang lagi butuh ya. Apalagi Toro juga masih cedera, walaupun nanti di awal di awal tahun dia akan kembali. Nah ternyata walaupun si Sanchez menyatakan dia tetap akan di Inter, legenda Liverpool ingin memperkuat peringkat, tetapi memikat veteran Inter Milan ke Liga Pro. Kami membutuhkan skuad yang lebih kompetitif. Ini Steven Gerrard kan juga menjadi pelatih di Liga Pro Saudi ya, dan dia menginginkan Sanchez. Nah, kita lihat aja lah apakah Sanchez akan gabung ke sana atau Geraldo. Geraldo juga ada 2 tim Arab yang mengincar Sanchez. Tapi kalau Sanchez ya dibeli ke Inter 5 juta lah kali ya, harga normal ya. Nah, mungkin aja bisa dilepas Inter dan Inter mungkin bisa mencari alternatif lain. Tetapi ya kita lihatlah nanti sahabat Bob bagaimana nasibnya ini ya. Terus juga kalau kita berbicara sedikit tentang Barella ya. Barella kita tahu ya, dia telah menjadi gelandang komplit ya, 2019 join di Inter, berarti dia udah 4 musim, kontraknya juga masih sampai 2026, tetapi dia tetap akan perpanjang kontrak, dan kemungkinan gaji bersihnya 6,5 juta, sahabat Bob ya, dan hanya tinggal masalah waktu aja, karena dia tidak tergoda mau kemana-mana, karena dia mau membuktikan, dia selalu bilang, saya bukan mengutamakan uang, bagaimana dia seragam yang dia bela, dia akan mati-matian. Jadi uang bukan segalanya buat Barella. Jadi kita tunggu aja ya, kontraknya Barella akan segera diperpanjang kemungkinan nanti awal tahun ya. Ini sedikit berbicara si Samaden ya. Ini dulu dia kepala sektor pemuda Inter ya. Menyaksikan mereka melakukan debut di tim utama adalah kegembiraan terbesar. Frustasi melihat mereka bergabung dengan rival ya. Samaden agak kecewa ya dengan akademinya Inter, bagus-bagus terus dijual ya, bermain di klub top lain, bukan di Inter gitu loh ya. Sekarang kalau kita tahu bahwa yang lulus dari akademi Inter itu yang menjadi pemain inti sekarang itu adalah si Di Marco. Tapi Di Marco udah sekolah kemana-mana, Verona lah, kemana lah ya kan, bahkan di Serie B gitu. Tapi akhirnya dia bisa. Tapi harapan Samaden itu kan kalau misal contoh sekarang siapa nih pemain yang bagus di misalnya si Stankovic ya, Stankovic anaknya si Stankovic juga kan yang gelandang. Nah itu kalau dikasih kesempatan ya kemungkinan dia bisa bagus, tapi ya kita lihatlah Philip Stankovic juga lagi dipinjemin ya semua. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob ya. Seperti Samaden gue sih setuju ya, Roberto Samaden menyesal tidak melihat beberapa muridnya yaitu bermain di Inter gitu loh. Kita tunggu semoga ada perubahan nanti di akademi Inter ya. Nah ternyata sahabat Bob kemarin si Opa Marotta pergi ke stasiun Ferraris untuk menonton pertandingan Serie B ya. Di sana ada pertandingan Sampdoria dan Bari, dan Opa melihat 2 pemain yang dipinjamkan ke Sampdoria yaitu Philip Stankovic dan Sebastian Esposito.
Ini Sebastian Esposito ini lagi bagus ya. Dalam Desember ini dia udah mencetak 5 gol ya. Tetapi juga kesempatan berdialog dengan Lucien Agome ya. Jadi Agome ini kemungkinan akan dipinjamkan. Nah, melihat apakah Esposito juga bisa ditarik di Januari. Kita nggak tahu lah apa rencananya manajemen. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Yang jelas Opa Marotta sudah datang ke sana untuk melihat. Kita sedikit berbicara, gua masih ingat ya, di awal musim Opa Marotta selalu berbicara, kalau kita untuk mengejar kejuaraan, mengejar Scudetto, Liga Champion, yang pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana pertahanan ya. Sekarang Inter pertahanan terbaik ya di Italia, bahkan di Eropa, sahabat Bob. Rahasianya adalah pertahanan, jumlah dan masa departemen yang membuat iri Eropa ya. Kalau kita berbicara gol, pasti Lautaro Martinez, assist berarti dari Thuram, dan kualitas Barella dan Hakan. Inter melaju dengan kecepatan tinggi di Serie A dan Liga Champion berkat pertahanan mereka. Fakta di lini pertahanan, Inzaghi menemukan rahasia kesuksesan Pulcinella dan membuat perbandingan dibandingkan musim lalu. Sommer tak tersentuh 12 pertandingan di Serie A dan hanya kebobolan 7 gol di 5 pertandingan ya. Hanya kebobolan 7 gol dan ini luar biasa. Nah, juga mereka hanya kebobolan 2 gol dan menjadi 0 jika saja 4 terakhir ya. Kalau 4 terakhir pertandingan Inter tidak kebobolan ya. Bahkan 9 pertandingan terakhir Inter hanya kebobolan 2 gol, sahabat Bob ya. Sommer adalah penjaga gawang pertama yang mengumpulkan setidaknya 10 clean sheet dalam 15 pertandingan di Serie A. Ia mencegah 4,3 gol di Serie A dan menyelamatkan 40 tembakan dibanding dengan 32 milik Szczęsny ya dan 39 milik Magnan. Tetapi ia mendapat manfaat dari kerja tim, sebuah karya yang diakui oleh Appiano Gentile dan ingin dihargai serta diamankan untuk masa depan ya. Pertahanan yang bertahan tidak dapat berubah ya. Di belakang Sommer terikat kontrak 2026 adalah Audero, mantan pemain Sampdoria, jarang. Nah, ini Inter juga kewajib tebus ya, tapi dalam dipicu dengan kondisi. Nah, sementara di belakang Audero itu ada Bento dan Gregorio ya. Kita tunggu seperti apa. Karena menurut gua Audero kurang bagus ya. Mungkin juga karena kesempatan dia bermain ya. Sama yang seperti gua bilang. Nah, terus juga salah satu senior Nerazzurri sudah menghijaukan di masa depan mereka. Bastoni, Pavard, dan Bisek adalah titik tetap dan juga akan menjadi pilar masa depan. Bukan suatu kebetulan jika mereka memiliki kesamaan kontrak sampai 2028. Lain halnya dengan Acerbi, De Vrij, dan Darmian adalah tokoh inti Inter. Dan kami mendiskusikan untuk si Darmian hanya tinggal perpanjangan waktu tanda tangan aja ya. Kalau Stefan De Vrij juga ada perpanjang kontrak, Acerbi juga. Jadi kita udah tenang. Itulah yang salah satu keunggulan Inter di musim ini, sahabat Bob. Semoga aja terus bisa clean sheet. Nah, ini kita berbicara sedikit dulu kemarin Lucas Bradford. Tawaran pertama sebesar 40 juta plus bonus dan presentasi penjualan. Kembali, ini sudah ditawar oleh Barcelona. Inter juga sudah mencoba mengawasi dia, tetapi Barcelona sudah menawar. Tapi kita ada sedikit yang menarik, sahabat Bob ya. Barcelona ini kita kemarin dia bisa mendatangkan Laudanski, Rafinha, siapa gitu loh. Ternyata ini ya. Ini menurut Tuttosport, Barcelona tersingkir dari Liga Champion. Akun yang membengkak seperti Inter 2021. UEFA sedang mempertimbangkan untuk mengecualikan Barcelona dari 2 sampai 3 edisi Liga Champion berikut karena masalah terkait kegagalan mematuhi financial fair play. Ya, seperti dilansir Tuttosport menutup musim 2022 dengan 23 dengan laba bersih 303 juta euro, lebih tinggi dari perkiraan. Namun pendapatan tak terduga sebesar 208 juta euro berasal dari operasi tersebut. Visi Barca terkait dengan hak siar TV. Nah, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengembungkan rekening dan menjadikan hasilnya positif tanpa mengurangi batas gaji untuk musim ini. Sebuah operasi menurut surat kabar sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Inter untuk anggaran tahun 2021. Tapi Inter tidak terbukti menyelewengkan ya. Dari Catalonia mereka meningkatkan penilaian toko buku bersejarah klub, sebuah taktik yang sering dilakukan di Eropa. Jadi
kita tunggu aja apakah memang si Barcelona ini akan dikenakan sanksi dan berarti musim depan mereka tidak akan bermain di Liga Champions. Jadi memang banyak ya, Manchester City juga menurut gua hanya tinggal masalah waktu akan kena financial fair play ya. Kita bisa lah PSG juga ya. Kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa. Semoga tidak ada lagi ya. Jadi harusnya fair kalau kita berbicara tentang klub sepak bola di Eropa dan di dunia ini, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang apa namanya Zelensky ya. Zelensky ini Opa Marotta mempertimbangkan 3 transfer. Jadi Zelensky keluar, masuk berarti ada 3 yang akan keluar. Sensi udah pas kontrak akan habis 2024. Klaassen juga habis kontrak 2024. Agome ya masih muda dan kontrak sampai 2025, kemungkinan dipinjam atau dijual permanen. Kita lihatlah karena memang harus ada ruang untuk Zelensky. Nah, makanya Zelensky akan prakontrak kayaknya di Januari nanti ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Jadi ini makin seru ya karena bursa transfer segera akan dibuka dan kita juga menunggu untuk pertandingan melawan Genoa. Kebetulan Retegui kemarin cedera, Mesias ya, mantan pemain Milan itu juga sudah sembuh. Kemungkinan mereka juga akan bisa bermain di melawan Inter. Tapi sebagai starter atau sebagai cadangan kita lihat nanti. Yang jelas Inter hanya fokus kepada diri sendiri. Semoga nanti ya kita melihat pertandingan Inter menutup tahun juara paruh musim dan dengan kemenangan sahabat Bob. Karena kita selalu ingin Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.